Si anak buah yang telah kalah bertaruh dengan Akyang. Dia berkata, aku cuma punya 3.000 batu spiritual, sedangkan sisanya boleh aku memberimu koleksi harta karun saja. Aku tidak punya apa-apa lagi. Harta karun, jika itu bisa berharga, maka aku bisa membatalkan hutangmu sebesar 6.000. Ucap Samson, ambil apapun yang kau mau dalam cincin ini, sambil memberikan cincin penyimpanannya. Semua yang ada di dalamnya, ya. Jangan bilang kau hanya menghabiskan seumur hidup untuk mengambil sampah. Tidak. Liu Chang, keluarkan barang yang kau punya terakhir kali. Jika Tuan Zhang menyukainya, dia akan membatalkan hutangmu. Kau tidak akan kehilangan apapun. Baiklah, guru. Akhirnya dia membawa sesuatu. Tunggu sebentar, Tuan Zhang. Aku akan mempunyai sesuatu yang belum aku kenali sejak aku mendapatkannya. Jika kau juga tidak menyukainya, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Baiklah, bawa benda itu padaku. Lalu si anak buah Liu Chang membawa sesuatu yang seperti bola oracle atau orb. Akyang melihat benda itu dan berkata, apakah ini sebuah harta karun, guru? Ini tidak terlihat seperti harta karun. Apakah ini senilai dengan 6.000? Betapa tidak jujurnya dia. Ya, mereka berdua berkata, ini tidak adil untuk mengatakan ini, tapi kami juga sebenarnya dia meninggalkan sebuah tempat di kuno 10 tahun yang lalu. Mungkin terlihat biasa saja, tapi baik api maupun air tidak bisa merusaknya. Senjata tidak bisa menggoresnya. Api tidak bisa melelehkannya. Tidak peduli seberapa tinggi suhunya. Kami telah mencoba mempelajarinya beberapa kali dan dalam 1 dekade terakhir, namun tidak ada yang kami tahu. Benda apa ini? Terus Akyang berkata, karena kau tidak tahu, buat apa kau menyebutnya itu harta karun? Guru menambahkan, aku tidak bisa melihat itu. Jadi ini adalah jenis logam yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jika kau berhasil melelehkannya dan menjadikan senjata levelnya, pasti tidak akan rendah. Aku jamin itu, ucap guru. Apa maksudmu jika kita berhasil melelehkannya? Memangnya kau tahu kapan itu akan terjadi, ucap Akyang. Samson mengambil orb itu. Dia menggunakan mata wawasannya dan memperoleh informasi tentang itu. Biarlah aku melihatnya sendiri. Aku telah melihat semua harta karun di dunia ini, biar kulihat sendiri. Akhirnya Zhang Xuan menggenggam bola itu dan terlihat Heavenly Path-nya beraksi dan menganalisis kekurangannya. Craftsmanship puzzle box yang dibuat oleh Akademi Craftsmanship ini dirancang dengan sangat baik sehingga tidak ada yang bisa membukanya kecuali mereka tahu cara khusus untuk membukanya. Kau dapat menaruh barang-barang penting di dalamnya, ucap Zhang Xuan. Hanya ada 17 kekurangan. Hanya ada sedikit kekurangan. Ini berarti sebuah harta karun, ucap Zhang Xuan. Kami menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajarinya dan mencoba berbagai cara, namun kami masih tidak tahu apa gunanya benda itu, Tuan Zhang. Namun Zhang Xuan berkata, aku tidak tahu apa sebenarnya ini. Mungkin perlu waktu untuk mempelajarinya. Meskipun aku tidak tahu apa ini, aku tidak tahu tentang hal sesuatu seperti ini. Dan harganya 6.000 batu spiritual juga. Sudah lunas saja. Jika begitu, aku tidak peduli dengan hutang itu lagi. Lalu si anak buah berkata, alhamdulillah, terima kasih. Okelah kalau begitu. Aku tidak menyangka benda itu dikenal sesuatu dan bahkan bernilai 6.000 batu spiritual. Alhamdulillah, itu benar-benar berharga, ucap si anak buah. Akan segala dimulai. Kenapa kita tidak melihatnya, ucap guru. Baiklah, kita pergi ke tempat lelangan itu sekarang juga, ucap Zhang Xuan. Akhirnya kita pun dipindahkan ke tempat pelelangan. Sangat ramai keadaan di sana. Aliansi Nasional memang memiliki banyak orang yang berkuasa, ya. Zhang Xuan berkata, ngomong-ngomong, apakah ini rumah lelang? Termasuk pavilion dalam penilaian juga. Guru berkata, kami menilai sesuatu dan mereka menemukan barang dan membelinya. Kami tidak punya banyak energi untuk mengurus semuanya. Ya, pantas saja di sini banyak orang. Jika jumlah lelang itu milik mereka, maka tentu saja humanoid itu tidak akan bisa diurusnya. Lalu Zhang Xuan berkata, pernahkah Anda memiliki humanoid logam yang tak berjiwa sebelumnya? Dan apa ini benar-benar sudah terjadi sebelumnya? Guru berkata, lebih dari sebulan yang lalu, seorang lelaki tua datang ke pavilion penilaian dan meminta aku menilai satu hal. Semuanya terbuat dari sejenis logam. Mungkin itu emas tampak seperti boneka. Aku mempelajarinya untuk waktu yang lama, menemukan bahwa itu tidak berbeda dengan humanoid logam tanpa jiwa legendaris. Jadi aku memastikannya. Tubuh logam humanoid itu sangat keras. Bahkan aku pikir ketika masih hidup, ia menelan logam dan seorang menggunakan metode khusus untuk memurnikannya, ucap si guru. Permukaan halus di atasnya serta utuh dan tidak ada kebocoran energi. Ada informasi di dalam tubuh, jadi kau bisa menghidupkan dengan batu spiritual. Itu sangat kuat dalam hal kemampuan tempur. Ia sama kuatnya dengan master tahap level 9 di level Sain. Zhang berkata, kapan ia masih hidup? Apakah Anda berpendapat bahwa humanoid itu tak berjiwa dan terbuat dari logam? Tapi itu bukanlah humanoid biasa, tapi melainkan manusia yang dilelehkan lalu dicampur dengan besi.
Entahlah, kata si guru, itu bukan logam murni boneka buatan manusia seperti harta karun buatan yang lainnya. Itu serius berjalan dengan waktu. Jika manusia masuk ke dalam boneka itu, bahkan mereka bisa mengendalikan boneka itu dengan efisien. Mirip dengan peralatan seperti senjata dan baju jirah besi. Mereka berguna, tapi kau tidak bisa mengendalikannya dengan anggota tubuhmu. Si guru berkata, humanoid logam tak berjiwa itu berbeda dulunya. Tapi tubuhnya digantikan oleh logam. Ia memiliki baju besi terbaik dari kekuatan yang sangat luar biasa. Betapapun praktisnya alat tersebut, namun tidak sebaik dengan anggota tubuh boneka. Hanyalah senjata, bukan? Intinya itu hanyalah sebuah boneka. Yang terpenting dapat menampung jiwa manusia dengan sempurna, dengan mudah dikendalikan. Legenda mengatakan bahwa Soul Oracle pandai mengendalikan jiwa, tetapi tubuh mereka lemah. Mereka menggunakan jiwa untuk mengendalikan humanoid logam tanpa jiwa, sehingga mereka menjadi tak terkalahkan dan tangguh. Soul Oracle sama tangguhnya dengan Master Racun di zaman kuno loh, ucap si guru sambil menjelaskannya. Dikatakan bahwa mereka sangat pandai dalam mengendalikan jiwa. Mereka dapat menyedot jiwa seseorang keluar dari tubuhnya dan membuat tubuh tersebut dimasukkan ke dalam humanoid. Beberapa Soul Oracle yang kuat bahkan menciptakan pasukan humanoid logam di zaman dulu, ucap sang guru. Itulah sebabnya orang lain menantang Soul Oracle. Pavilion guru terpelajar membunuh mereka semua dan tidak ada yang mewarisi teknik mereka. Aku membaca banyak buku tentang humanoid logam tak berjiwa, jadi aku tahu keberadaannya sedikit. Mungkin jika tidak menganggapnya sebagai boneka biasa, itu adalah hal yang wajar, ucap guru. Kudengar Soul Oracle dapat membangun jiwa-jiwa yang tertidur. Apakah itu benar, ucap Chang Xuan? Guru berkata, jiwa itu rumit, hanya guru terpelajar bintang 7 yang bisa menilainya. Satu-satunya orang lemah yang bisa melakukannya adalah Soul Oracle sendiri. Mereka bahkan dapat memisahkan jiwa seorang dari tubuhnya. Seharusnya itu mudah bagi mereka. Itu berita bagus, ucap Yang Xuan. Sekarang aku tahu Lu Chong bisa diselamatkan. Ini adalah berita bagus. Lalu gong pun dibunyikan. Deng. Pelelangan segera dimulai. 35 item akan dilelang hari ini, termasuk senjata, baju besi, barang antik, kaligrafi, lukisan, harta karun luar biasa. Selain itu ada juga boneka emas kuno. Semuanya telah dinilai oleh pavilion penilai, diberikan komentar akurat dan meyakinkan. Kami mengetahui tidak ada kebohongan tentang hal ini. Bersiap-siaplah. Pelelangan akan dimulai, Chang Xuan menambahkan, dan dia bertanya, 35 ya yang akan dilelang. Banyak juga pavilion ini. Sepertinya sangat sibuk di sini. Tentu saja, pavilion guru atau pavilion penilaian diadakan setahun sekali dan semua barang dilelang di sini tak ternilai harganya. Menurutmu apa saja yang akan dinilai? Ucap Putri menyela obrolan mereka. Ini adalah daftar barang yang akan dilelang. Lihatlah, ucap Putri sambil memberikan sesuatu kepada Chang Xuan. Chang Xuan melihat kertas itu. Bahkan ada senjata spiritual longsword juga dari sini. Xiaoya mungkin akan membutuhkan longsword ini. Tampaknya memadai metal itu sangat menarik. Banyak master di sini. Terlihat beberapa banyak master ada di sini. Aku khawatir 3.000 batu tidak akan cukup. Namun di sana Chang Xuan berkata, tidak apa-apa, kita main deh. Kan dengan mendengar. Jika tidak bisa cukup, kau meminjamkan uangku saja lagi. Bagaimana? Apa? Aku harus meminjamkan uang lagi? Aku tidak akan melupakan hal itu. Aku tidak punya uang lagi, Tuan. Hahaha. Chang Xuan berkata, aku hanya bercanda. Aku ingin tahu apa Anda dapat menambahkan satu hal lagi di dalam daftar lelang. Dengan cara ini, aku tidak perlu meminjam uang Anda. Baiklah kalau begitu, aku akan meminta seseorang untuk membantu. Mohon tunggu sebentar untuk menilainya. Sementara itu, presenter berkata, tenanglah semuanya, pelelangan akan segera dimulai. Silahkan periksa item yang pertama. Item pertama pun dikeluarkan. Ini adalah herbal es sebening kristal yang disebut herbal roh es. Terlihat seperti dedaunan ada di sana yang terbentuk dari kristal. Bahkan kejauhan hal itu masih membuat Anda merasa dingin, bukan? Herbal ini berumur 500 tahun. Ini sangat membantu bagi mereka yang mempraktisikan teknik es atau kultivator teknik es. Buatlah menjadi pil dan basis kultivasi Anda akan meningkat cepat. Tawaran awalnya adalah 220 batu spiritual. Setiap kenaikan akan ditambahkan 20. Baiklah, kita mulai pelelangan sekarang. Baiklah, kalau butuh orang yang lain sibuk dengan lelangnya. Aku akan belinya dengan 240. Tidak, aku akan belinya 540. Baiklah, masih ada lagi. Persaingan ini sangat ketat, ucap Chang Xuan. Harga pasar ramuan roh sekitar 300. Harganya 2 kali lipat di sini. Tidak mudah membeli humanoid logam tanpa jiwa. Tuan Sai benar. Tuan Sai, Tuan Lu telah tiba. Halo Tuan Lu, kata si Tuan Lu.
Sudah lama Tuan Sai. Tuan Zhang ini adalah locking assistant manager. Dia dapat membantu memecahkan hampir semua masalah. Assalamualaikum Tuan Zhang. Ada yang bisa aku bantu? Ya, aku ingin menjual sesuatu sekarang. Tuan Luo berkata sekarang, tapi lalangnya sudah dimulai. Aku khawatir sudah terlambat untuk menambahkan sesuatu ke dalam daftar. Jangan menolakku secepat itu. Anda belum melihatnya. Ini adalah harta karun yang sangat langka, ucap Chang Xuan sambil merogoh kantongnya. Si guru berkata, ini tidak masuk akal. Jika ada harta karun yang bisa dijual di lelang, dia pasti sudah menanyakannya, dan dia tidak perlu menantang ujian flowing water dan mempermalukan kami. Ya, kalau begitu, Chang Xuan mengeluarkan sesuatu. Bisakah Anda menjual ini untukku? Sambil melihat, itu adalah harta yang sebelumnya diambil dari pavilion penilaian atau flowing water. Ini mustahil Tuan Zhang, itu sangat berharga, tolong jangan menjualnya, ucap guru. Ini milik pavilion penilaian, akan baik-baik saja jika kau menyimpannya mengingat kau adalah pemilik yang paling cocok, tapi menjualnya adalah cerita yang berbeda. Chang Xuan berkata, jika menurut Anda benda ini terlalu berharga untuk dijual, jangan ragu untuk membelinya kembali, dan ini akan menjadi milik pavilion penilaian lagi. Sama aja bohong, orang ini benar-benar licik, ucap si guru. Abaikan apa saja yang kau bilang, aku bahkan tidak punya 3.000 batu spiritual, apalagi 5.000. Ini asli, Anda bisa bertanya pada Tuan Sai untuk menilainya. Ya, kata si Tuan Sai sambil sedih. Dia berkata, ini memang asli, dulunya milik pavilion penilaian. Aku tahu ini benar-benar asli, meskipun tidak ada yang memberitahuku. Baiklah, menjual itu seharga 5.000 batu spiritual mungkin akan menjadi yang terbaik. Namun di sana si Tuan Lo berkata, Tuan Zhang, ini mungkin lukisan level tinggi dengan roh, tetapi hampir tidak mungkin mendapatkan 5.000 batu spiritual dengan lukisan ini saja. Chang Xuan berpikir, wah, berapa banyak yang akan bisa didapatkan? Paling 500. Chang Xuan yang kaget dengan harga semurah itu, dia berkata, tunggu. Lukisan ini dibuat oleh pelukis 5 bintang bernama Uzung Zai 800 tahun yang lalu. Ia memiliki semangatnya sendiri, kau tahu. Dia dapat menyalakan energi spiritual untuk melengkapi lukisan dan berisi persepsi kultivator tentang langit dan bumi. Orang-orang yang berada di tahap sains ketiga, keempat, bahkan mendapatkan manfaat darinya jika melihatnya dalam waktu lama, ucap Chang Xuan. Kok harganya cuma 500? Tapi itu benar, ucap Rakyang sambil marah. Apakah kita terlihat mudah ditipu? Memangnya kita ini orang amatir apa? Ucap Rakyang yang tidak terima mendengar hal itu. Wu Junxia tentu dia seorang pelukis terkenal. Dia adalah seorang pelukis bintang 5 dan pelatih bis bintang 5 pertama di Aliansi Nasional. Jika ini adalah karyanya, maka akan lebih dari 5.000. Jadi mereka tidak tahu ya, ucap Chang Xuan, bahwa ini adalah lukisannya. Tapi dia tidak menghabiskan banyak di waktu Aliansi Nasional dan tidak meninggalkan banyak lukisan. Bagaimana kau tahu ini miliknya, ucap Chang Xuan. Jadi begitu, aku hanya mengetahui asal-usul lukisan ini melalui perpustakaan, tapi seharusnya mereka yang lebih tahu daripada aku, ucap Chang Xuan. Jika Anda benar-benar ingin menjualnya, Anda memerlukan pelukis yang baik untuk menulis judulnya. Pelukis tidak perlu tenar Wuzhongxi selama orang itu pada level yang sama dapat menunjukkan arti sebenarnya dari lukisan tersebut dan dapat dikenali oleh semangat lukisan tersebut. Kurasa harganya mungkin akan sekitaran itu sesuai yang Anda harapkan. Sebuah judul arti, apa maksudmu, ucap Chang Xuan? Bagian tersulitnya adalah dikenali oleh semangat lukisan itu, ucap si narator atau si narasumber. Dia berkata, setiap orang mempunyai gagasan yang berbeda dengan mereka mungkin memandang lukisan ini secara berbeda. Jika memikirkan mereka sedikit berbeda dari pemikiran Wu Jingzi, mereka tidak akan dikenali begitu saja. Dalam hal ini, nilai lukisan tersebut tidak akan meningkat, sebaliknya mungkin akan menjatuh begitu saja. Namun Chang Xuan di sana tiba-tiba mengeluarkan kuas lukisnya. Baiklah, kalau begitu, jika hanya sebuah judul yang diperlukan untuk mengatakannya atau meningkatkannya, aku akan melakukannya sendiri, bukan? Yang lain kaget. Keserakahan uang pasti membuatnya gila. Itu kan lukisan dari pelukis bintang 5. Jika itu mudah dilakukan, seharusnya itu tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun. Jangan hal konyol dilakukan, Chang Xuan. Aku menjelaskan secara detail karena aku ingin mencegah orang ini melakukannya. Tapi apakah dia serius, Tuan Zhang? Tolong berpikir 2 kali. Ini adalah salah satu harga peninggalan nenek moyang kami, ucap si guru. Chang Xuan di sana yang tidak peduli. Ayolah, karena kau sangat menguntungkan, kenapa aku harus berubah pikiran jika ini hanya menguntungkan diriku? Namun si guru berkata, bagaimana jika kau gagal? Tuan Sai, omongannya dicela oleh si Akyang. Sepertinya kau tidak percaya pada Tuan muda aku ya. Bisa menunjukkan arti sebenarnya dari lukisan ini. Bagaimana kalau kita bertaruh lagi seperti biasa? Yang lain pun kaget. Bagaimana? 3.000 batu spiritual jika aku menang, dan jika aku kalah, kau mendapatkan 3.000. Orang ini benar-benar gila, ucap si guru. Salah satu dari kalian seharusnya pergi ke rumah sakit jiwa sana. Dia bahkan membuat
workbench of flowing water, mengenalinya sebagai pemiliknya. Mungkin saja dia bisa mengetahui arti dari lukisan ini. Aku tidak berani bertaruh dengannya. Tidak, terima kasih. Namun tiba-tiba saja Sang Swan melakukan sesuatu pada lukisan itu dengan kuasnya. Dia menggambar judul di kuas itu, dan sesuatu terjadi. Seekor burung phoenix keluar dari lukisan itu. Pembawa acara kaget, apa itu? Apakah itu arti sebenarnya dari lukisan itu? Kata si pembawa acara, itu lukisan level 7, hanya pelukis bintang 6 yang bisa melakukan itu. Aku tidak percaya dia berhasil, ucap si putri. Sulit dipercaya setelah dia memberi judul pada lukisan itu. Lukisan itu langsung menembus batasnya daun, bahkan menempel ke level bintang 7. Lalu Phoenix pun berkeluaran dari lukisan itu. Orang-orang juga melihat burung Phoenix itu. Apa itu? Burung itu adalah makhluk ilusi. Seorang telah menggambar lukisan level 7, ucap orang-orang di pelelangan. Lukisan level 7? Iya, itu lukisan level 7. Siapa yang menggambar lukisan itu? Jika dia bisa menjual lukisan itu padaku, aku akan membayarnya berapapun. Menurut legenda, Wu Zhangxi mencapai bintang 5 dalam 800 tahun yang lalu. Namun sayangnya dia tidak mewariskan karya apapun pada generasi mendatang. Akhirnya Zhang Xuan yang selesai. Bagaimana? Aku tidak menyangka akan melihat lukisan bintang level 7 hari ini, bukan? Ya, hanya dilukis bintang 6. Bagaimana? 5.000? Bagaimana ya? 5.000? Ya, pastinya itu kurasa bisa laku dengan 5.000 batu spiritual, ucap si pembawa acara. Lukisan di puncak level 6 dengan judul bernilai 5.000 batu spiritual, dan lukisan level 7 ini seorang bahkan menghabiskan 10.000 batu spiritual. Tapi coretannya nama lukisannya Drunken Dream, norak banget anjir. Drunken Dream ya, Tuan Jang, apakah itu judul lukisan ini? Ucap si pembawa acara. Saat orang melihat ini, burung lukisan ini, mereka pasti mengira bahwa lukisan ini diberi judul berdasarkan nama burung, bukan? Tapi kenapa Drunken Dream? Ya, itulah yang terjadi. Lukisan ini digambar oleh Wu Zhangxi saat dia sedang mabuk. Ketika dia bangun, dia menulis judul ini, ucap Zhang Xuan. Tunggu, tapi di spiritual macam apa burung itu? Aku tidak pernah mendengarnya. Mereka adalah Firebird. Firebird? Apa itu? Firebird seharusnya mempunyai sayap yang panjang, paruhnya berwarna ungu, cakar berwarna emas, kepala berwarna merah, dan tubuh yang agak gemuk, bukan? Ini tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Itu mungkin karena Wu Zhangxi mabuk saat melukis ini. Kau ingat, dia mabuk saat melukis ini. Dia melakukan kesalahan dalam menggambar Firebird sehingga burung itu terjadi seperti ini. Apa? Dia melakukan kesalahan? Bagaimana mungkin seorang pelukis bintang 5 bisa membuat kesalahan dalam menggambar burung yang sederhana? Ayolah, Wu Zhangxi juga seorang manusia. Dia melakukan kesalahan dan menggambar lukisan ini. Dia merasa absurd setelah memberinya judul. Lalu setelah dia sadar, dia berpikir bahwa lukisan ini menyebar pasti akan mempengaruhi reputasinya, jadi dia menghapus judul dan tanda tangannya. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang tahu asal muasal dari lukisan ini, tapi dia tidak tega merobeknya. Itu seperti iga ayam hambar tapi boros, jadi itu tidak dibuang begitu saja, ucap Zhang Xuan. Bagaimana kau tahu semua ini, ucap para guru? Apakah kau menilai semua ini? Dia bahkan dapat mengetahui bahwa Wu Zhangxi mabuk saat melukis lukisan ini. Penilaian harta karun tidak hanya memerlukan identifikasi harta, tetapi juga menebak berapa dan atau apa yang dia lakukan dan apa yang dia pikirkan saat dia melukisnya, ucap si guru. Zhang Xuan berkata, lihat lebih dekat, burungnya agak miring, jelas sekali pelukisnya tidak bisa berdiri dengan kokoh dan dia harus berbaring di atas kertas saat melukis. Kau tahu, berdasarkan kesimpulanku, aku dapat mengetahui bahwa Wu Zhangxi sedang mabuk saat melukis ini. Yang lain pun kaget, apa? Level penilaian ini jauh lebih tinggi dariku. Kami bahkan tidak berada di level yang sama dengan si Zhang Xuan ini. Aku harus memberitahu tentang kantor pusat tentang ini sekarang dengan divisi dan kemampuan level penilaian yang telah mencapai setidaknya bintang 5 atau bahkan lebih. Saya berkata, baiklah, mari kita tunda ini dan bawa saja lukisan itu ke pelelangan. Siap, kata si pembawa acara. Dan akhirnya pelelangan pun dimulai. Seseorang berteriak, kalian pasti sudah melihatnya kan? Lukisan bintang 7 telah terlahir di sini. Lukisan ini digambar oleh Wu Zhangxi, seorang Grandmaster kaligrafi dan seni lukis 800 tahun yang lalu. Dia memicu gelombang spiritual dan membuatnya menembus dari puncak level 6 ke level 7. Lukisan level 7 pertama di aliansi nasional. Itu dilalui secara kerjasama sempurna antara Grandmaster kuno dan Grandmaster baru-baru ini yang pernah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang pemilik lukisan ini ingin melelangnya dengan harga mulai dari 8.000 batu spiritual. Setiap kenaikannya akan dinaikkan 1.000. Baiklah, pelelangan dimulai. Siapa yang berani? Baiklah, aku 8.000. Berikan itu padaku. Tunggu, harga awalnya 8.000 spiritual itu mahal, tapi sepadan dengan lukisannya.
Walaupun kita harus menggadaikan rumah, kita harus membeli lukisan itu. Iya benar. Tidak, 9.000. Aku 10.000. Kekacauan pun terjadi di sana. 11.000. Di sana terlihat sosok orang yang berponi dan belah pinggir. Dia berkata, lukisan level 7 dapat dianggap sebagai harta karun bahkan untuk sebuah sekte. Jika aku membelinya akan sangat bermanfaat karir kaligrafi dan melukisku. Namun di sana ajudannya berkata, apakah Anda akan menawarnya, Tuan? Tidak perlu terburu-buru, kita akan menawar setelah selesai. Baiklah, Tuan, ucap si ajudan. Lalu ajudan berkata, jika nanti harganya menjadi terlalu tinggi, aku khawatir. Aku tidak punya cukup batu spiritual untuk membeli humanoid logam tanpa jiwa itu. Tidak usah khawatir tentang itu, aku telah bertanya pada seseorang humanoid logam tanpa jiwa penjual itu. Mau menukarnya dengan beberapa batu spiritual. Apa? Mereka tidak mau batu spiritual? Memangnya apa yang dia mau? Ku dengar dia sekarat saat seorang tidak dapat menembus basis kultivasinya. Batu spiritual tidak akan berguna baginya. Jika aku benar, dia menginginkan token giok. Dan semakin tinggi levelnya, maka semakin baik. Ucap si tuan itu. Batu spiritual mewakili kekayaan. Namun bila kau memiliki terlalu banyak batu spiritual, intinya itu cuma angka saja. Saat seseorang tidak dapat menembus basis kultivasinya atau memperpanjang umurnya, batu spiritual yang banyak tidak akan berguna. Jadi begitu ya, ucap si ajudan, dia hanya menginginkan token giok, maka itu akan ditangani dengan mudah. Anda seorang guru terpelajar yang berbakat, dan mudah bagi Anda untuk membimbingnya, untuk membuat levelnya naik. Tentu saja aku setidaknya akan menempati peringkat 5 besar kompetisi guru terpelajar. Bagi Anda tidak tertandingi level pikiranmu, Tuan. Pemahaman Anda tentang seni berdiri lebih jauh dari orang biasa. Aku pikir mungkin Anda berada di atas level bintang 3 besar. Kau terlalu mengujiku, ajudanku, ucap si tuan itu berkata pada ajudannya. Baiklah, ini hampir berakhir, ayo kita menawar. Baik, Tuan. Akhirnya dia pun menawar dengan 20.000 batu spiritual. 20.000 batu spiritual. Aku ingin belinya dengan itu. Lalu membawa acara. Baiklah, apa ada tawaran yang lebih dari 20.000? 20.000? Tidak ada. Baiklah. Namun tiba-tiba saja, apa 20.000 batu spiritual? Aku tidak mengira itu akan semahal itu. Namun tiba-tiba saja ada yang menawar. Tunggu. Tuan mudaku ingin menawar 21.000. Apa? 21.000? Siapa itu? 21 token Gyokuro bintang 4 kah? Itu setara dengan 21.000 batu spiritual. Itu sangat banyak. Guru terpelajar sangatlah berharga, terutama token Gyok bintang 4. Biasanya 1.000 batu spiritual per pelajaran, tapi dia menawar dengan 21.000. Sejak dia menawar dengan harga ini, sepertinya tidak akan menawar lagi. Namun di sana Zhang Xuan terlihat kesal dengan apa yang terjadi.